kan. Nah, terus dimancing. Dimancing. Kompas. Itu ya. Penghantam ke berarti gini kan lo. Baru taruh lagi banting lagi. Nah, itu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus penemuan jasad seorang wanita muda yang ditemukan tidak bernyawa di dalam parit daerah Atmo Bagan Punak Meranti, Bagan Siapi Api. Bagaimana kronologi dari kejadian ini? Yuk kita simak videonya. Awal penemuan ini berawal dari seorang pria bernama Sunar berusia 40 tahun, merupakan warga Labuhan, Tangga Besar, Kecamatan Bangko. Sunar ini berprofesi sebagai tukang jerat biawak di tempat tinggalnya. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekitar pada jam 11.40 menit, Sunar kala itu sedang beraktivitas memasang jerat biawak di sekitaran parit Atmo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Namun, di tengah-tengah aktivitasnya itu, dia pun dikejutkan dengan munculnya sebuah kaki dari dalam parit. Sunar pun mendekatinya, lantaran kaki itu mirip dengan boneka. Sunar mengambil sebuah kayu untuk memastikan apakah itu jasad manusia atau boneka. Dan benar saja, ternyata kaki itu merupakan jasad seseorang. Sunar langsung memanggil warga yang sedang melintas. Sunar bersama dua orang lainnya yang bernama Lungguk Huta Julu berusia 19 tahun dan Muklis Haryadi berusia 29 tahun. Mereka berinisiatif mengeluarkan jasad dari dalam parit. Saat diangkat diketahuilah jika jasad itu berjenis kelamin perempuan dengan mengenakan baju dan celana berwarna gelap. Di situ tak ada nampak dompet atau apa ya? Entah tas dia, Red. Lepas. Oh, ini ada dapat mayat ini di Batu Empat. Apa? Facebook mana tahu ada keluarganya. Perempuan gadis ini. Ya nah. Cak, ini kecil, ini kecil. Penemuan ini sontak saja membuat warga berkumpul di lokasi kejadian dan melaporkan temuan tersebut pada Serka Alpin merupakan Babinsa Koramil setempat. Serka Alpin melaporkan temuan ini ke Polsek Bangko pada jam 12.05. Tidak lama berselang, polisi tiba di lokasi temuan dan polisi segera melakukan evakuasi serta memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Sementara jasad wanita tanpa identitas itu segera dievakuasi menuju RSUD Pratomo Bagan Siapi Api. Pihak kepolisian segera melakukan identifikasi guna mengungkap identitas dari korban dan terungkaplah jasad wanita itu bernama Putri Mayasari berusia 20 tahun, warga Jalan Masjid Al-Kausar, Kecamatan Bangko. Dia merupakan seorang karyawati salah satu minimarket. Dari hasil visum sementara ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang diduga kuat korban ini telah mengalami kekerasan hingga membuatnya meninggal dunia. Mendapati hal tersebut, unit reskrim melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Polisi segera menghubungi pihak keluarga dan meminta keluarga korban untuk datang ke rumah sakit agar melihat secara langsung dan mengkonfirmasi jasad korban apakah sesuai dengan hasil identifikasi polisi. Setibanya di rumah sakit, isak tangis keluarga pun tidak terbendung lagi ketika melihat jasad wanita itu adalah benar itu merupakan putri anaknya. Polisi pun meminta informasi terkait korban saat terakhir kalinya dalam kondisi hidup. Kepada polisi, keluarga mengaku jika terakhir kalinya korban dalam kondisi hidup adalah sehari sebelum penemuan jasad, yaitu hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 malam harinya. Saat itu, ayah korban yang bernama Sugi bersama dengan anggota keluarga lainnya yang bernama Rudi mendatangi toko tempat anaknya bekerja, yaitu sebuah minimarket Hidup Jaya yang berada di Jalan Merdeka, Bagan Siapi Api. Keluarga merasa cemas lantaran korban ini tidak kunjung pulang setelah seharian melakukan aktivitasnya dengan bekerja di sana. Pemilik toko yang bernama Ibun pun mengatakan jika korban ini sudah dijemput oleh seorang pria mengendarai motor berwarna merah
sekitar pada jam 20.45 menit. Mendapati keterangan tersebut, pihak kepolisian pun segera mendatangi toko di mana korban ini bekerja. Setibanya polisi di tempat korban bekerja, penyelidikan pun dipermudah dengan penemuan CCTV yang dimiliki oleh pemilik toko. Rekaman CCTV itu menunjukkan jika korban dijemput oleh seorang pria bermotor merah yang diketahui merupakan kekasihnya. Polisi juga segera melacak identitas pria tersebut dan mencari lokasi kediamannya. Hasil dari pelacakan, akhirnya polisi mendapatkan informasi kediaman dari pria yang terkait dengan kematian korban. Polisi langsung menuju ke alamat rumah tersebut. Setibanya di rumah itu, pihak kepolisian pun mendapati sebuah motor yang sesuai dengan rekaman CCTV. Polisi langsung meringkus pelaku yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Pergerakan dari polisi pun terbilang cukup cepat, lantaran hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam dari penemuan jasad korban. Tersangka pembunuhan ini adalah Amrullah alias Icun, 22 tahun, warga Jalan Poros Labuan Tangga, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Status dari Icun pun hanyalah seorang pengangguran. Pada saat akan ditangkap ini, Icun mencoba melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga polisi melakukan tindakan terukur, yaitu 1 tembakan pada kaki sebelah kiri dari pelaku. Saat dilakukan penangkapan, polisi pun menemukan sejumlah barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah pelaku, mulai dari motor berwarna merah, ponsel milik korban, dan juga ponsel milik pelaku. Dengan bukti-bukti itu, pelaku pun tidak bisa mengelak lagi. Polisi membawa pelaku ke lokasi tempat kejadian dan memperagakan aksi pembunuhan yang dia lakukan di sana. Dalam pengakuannya, pelaku dan korban ini merupakan sepasang kekasih. Namun sebenarnya, pelaku telah memiliki anak dan juga istri yang berada di Kecamatan Pucut. Hubungan yang dijalin bersama dengan korban baru berjalan 1 bulan lamanya. Awal perkenalan mereka melalui media sosial yaitu TikTok, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Motif pada pembunuhan ini karena rasa cemburu, lantaran pelaku melihat korban sedang berbalas pesan mesra di ponsel milik korban. Pada malam itu, pelaku menjemput korban setelah pulang bekerja. Lalu pelaku memergoki korban sedang berbalas pesan chat dengan pria lain di akun Facebook Messenger miliknya. Saat pelaku meminta ponsel korban dan ingin mengecek percakapan tersebut, sontak saja korban pun menjadi marah hingga perdebatan pun terjadi. Dipicu rasa cemburu, pelaku malah memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Lalu pelaku membanting korban. Saat korban sudah tidak berdaya, disitulah pelaku menodai korban. Setelah puas menodai korban, pelaku menggenggam lehernya dan membenturkan kepala korban ke besi beton jembatan sebanyak 2 kali, hingga akhirnya korban pun tidak sadarkan diri. Untuk kedua kalinya, pelaku kembali lagi menodai korban. Lalu pelaku mengambil ponsel milik korban dan uang Rp50.000. Pelaku menyeret tubuh korban menuju ke parit dan menenggelamkan tubuh korban ke dalam parit yang berisikan air lumpur dengan posisi kepala terlebih dahulu. Pelaku juga menginjak-injak tubuh korban dan hanya menyisakan kaki yang muncul ke permukaan parit. Setelah itu, pelaku meninggalkan korban di lokasi kejadian hingga akhirnya jasadnya pun ditemukan oleh warga sekitaran. Apa dasarnya kau bunuh dia? Cemburu. Kenapa kau cemburu? Karena dia ada selingkuh, dekat sama laki-laki lain. Cuek sama kau. Kau datangin dia. Terus? Nggak ngaku dia. Terus? Bahwasanya chatkan dia lah. Ada chattingan dia sama laki-laki lain. Nah, ngamuk lah kau itu. Apa motifmu kok bisa kau membunuh itu, menghilangkan nyawa korban itu? Karena apa? Karena dia selingkuh, jadi kau cemburu, membakar api cemburu. Makanya kau bunuh. Sebelum kau bunuh, kau apakan? Jujur aja. Kuat, jujur aja. Kau apakan? Kau setubuhi. Berapa kali kau setubuhi? Kali. Terus setelah itu, setelah dia pingsan, tidak ada nyawa, sekali lagi. Berarti 2 kali.
Setelah dia tidak ada nyawa, kau tubuhi lagi. Ya, dulu sudah cerita, terus panggil handphonenya. Tadi antar kan jalan, waktu dia sembilan, jadi berdiri aku, berdiri dia. Jadi di mana di sini? Gini berdiri, berdiri kalian. Oke. Terus gini. Aku pukul, Mana yang tangan kanan kau pukul? Tutup dulu, Kau cekik dulu gini. Gini tangan. terus banting, cuma ini. Di sini. Ya, Lompat. Penghantam ke berarti baru gini kan tuh. baru taruh lagi banting lagi. Sementara hasil visum pun didapati, hidung korban mengeluarkan darah, telinga kanan pun mengeluarkan darah, sudut mata kiri tampak luka lecet. Akibat perbuatannya itu, Amarullah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal 340 KUHP, JO pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Intisari dari kejadian ini, sebaiknya jika ingin menjalin hubungan dengan seseorang, cari tahu dulu latar belakangnya. Jangan mudah percaya dengan tipu daya laki-laki. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?